1. Kopassus. Kopassus dikenal sebagai salah satu pasukan khusus paling hebat di dunia, dengan berbagai keunggulan dan pencapaian yang mengesankan. Seleksi Kopassus terkenal ekstrim, dirancang untuk menyaring hanya yang terbaik, mental, dan psikologis yang sangat ketat. Latihan Kopassus mencakup operasi di hutan, laut, dan udara. Kemampuan bertahan hidup di kondisi ekstrim, pengetahuan medis darurat, sabotase, dan perang gerilya. Kopassus juga melatih anggotanya untuk tidak hanya memiliki kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan strategis. Operasi cepat dan efisien. Kopassus memiliki semboyan cepat, senyap, tepat yang menggambarkan keunggulan mereka. Cepat, mampu merespons ancaman dalam waktu singkat. Senyap, operasi dilakukan secara rahasia dan tidak terdeteksi. Tepat, misi dieksekusi dengan akurasi tinggi, tanpa ruang untuk kesalahan. Keahlian dalam berbagai operasi. Kopassus mampu menangani berbagai jenis misi, yakni anti-terorisme. Satuan 81 Gultor Kopassus adalah salah satu unit terbaik di dunia dalam menangani situasi penyanderaan, yakni operasi pembebasan sandera pesawat Garuda di Don Man, Thailand 1981. Peran gerilya dan anti-insurgensi. Operasi di wilayah konflik seperti Aceh, Papua, dan Timur Timur menunjukkan kemampuan Kopassus dalam menghadapi pemberontak. Kopassus memiliki unit intelijen yang dapat melakukan operasi rahasia untuk mendapatkan informasi penting. Pada tahun-tahun sebelumnya, Kopassus pernah masuk dalam daftar pasukan elit terbaik di dunia. Berlatih bersama pasukan khusus internasional, seperti SAS Inggris Delta Force AS, dan GIGN Prancis. Negara-negara seperti Brunei dan Malaysia pernah meminta Kopassus untuk melatih pasukan mereka. Kopassus dikenal memiliki pelatihan survival yang legendaris. Prajurit diajarkan bertahan hidup tanpa makanan, tidur hanya beberapa jam sehari, dan menghadapi situasi medan yang ekstrim. Latihan termasuk makan tumbuhan liar, menangkap ular, dan menghadapi binatang buas di hutan. Kopassus dilengkapi dengan peralatan dan senjata modern untuk mendukung operasi. Peralatan komunikasi canggih untuk menjaga kerahasiaan. Senjata modern untuk misi jarak dekat hingga penembakan jarak jauh. Prajurit Kopassus dikenal memiliki dedikasi luar biasa terhadap negara dan tugasnya. Disiplin yang diterapkan dalam Kopassus membuat mereka siap menghadapi tantangan apapun. Kopassus adalah simbol kekuatan, keberanian, dan profesionalisme TNI AD, yang membuatnya dihormati baik di dalam maupun luar negeri. Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad adalah salah satu komando utama tempur dalam struktur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD. Didirikan pada tanggal 6 Maret tahun 1961, Kostrad berperan sebagai cadangan strategis yang dapat dikerahkan untuk menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan negara, baik dalam bentuk konflik militer, pemberontakan, maupun bencana alam. Fungsi utama Kostrad. Kostrad memiliki tugas utama sebagai pasukan reaksi cepat dengan kemampuan tinggi untuk mendukung operasi militer strategis. Pasukan ini dilatih dan dipersenjatai untuk menghadapi berbagai situasi, termasuk perang konvensional, operasi lintas udara, anti-terorisme, dan operasi perdamaian internasional. Struktur organisasi. Kostrad terdiri dari 3 divisi infanteri yang tersebar di wilayah strategis Indonesia. 1. Divisi Infanteri 1, berbasis di Cilodong, Jawa Barat bertanggung jawab atas wilayah Barat Indonesia. 2. Divisi Infanteri 2, berbasis di Malang, Jawa Timur, mengawasi wilayah Tengah Indonesia. 3. Divisi Infanteri 3, berbasis di Makassar, Sulawesi Selatan fokus pada wilayah Timur Indonesia. Masing-masing divisi memiliki brigade infanteri, batalion lintas udara, dan pasukan rider, serta didukung oleh satuan bantuan tempur seperti artileri, kavaleri, zeni tempur, dan logistik. Keunggulan Kostrad, mobilitas tinggi,
Sebagai pasukan cadangan strategis, Kostrad dirancang untuk dikerahkan dengan cepat ke berbagai medan operasi. Pasukan elit, banyak personel Kostrad yang tergabung dalam batalion para Rider, yang memiliki kemampuan infiltrasi, sabotase, dan peperangan gerilya. Kemampuan lintas udara, Kostrad memiliki unit yang dilatih untuk operasi penerjunan udara. Membuatnya efektif dalam operasi di wilayah terpencil atau sulit dijangkau. Pengalaman operasi, Kostrad telah terlibat dalam berbagai operasi militer besar, seperti pembebasan Irian Barat, operasi di Timur Timur, konflik di Aceh, dan misi perdamaian PBB. Dokumen peralatan modern, Kostrad dilengkapi dengan senjata berat, kendaraan lapis baja, dan teknologi komunikasi canggih untuk mendukung operasi di berbagai kondisi medan. Peran strategis, selain peran militer, Kostrad juga aktif dalam operasi kemanusiaan, seperti penanganan bencana alam dan pembangunan infrastruktur darurat. Pasukan ini sering menjadi andalan pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan memberikan bantuan kepada masyarakat. Sebagai kekuatan utama TNI AD, Kostrad melambangkan kekuatan, loyalitas, dan kesiapan Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Pasukan Rider adalah satuan elit dalam TNI Angkatan Darat (TNI AD) yang memiliki kemampuan khusus dalam operasi tempur. Rider dikenal sebagai pasukan dengan pelatihan intensif dan kemampuan tempur yang sangat tinggi, terutama untuk misi-misi yang membutuhkan kecepatan, daya gempur, dan fleksibilitas. Berikut adalah beberapa poin utama tentang pasukan Rider. Pasukan Rider bertugas untuk melaksanakan berbagai operasi khusus seperti infiltrasi, sabotase, serangan kilat, pengintaian khusus, dan operasi anti-teror. Mereka juga sering dikerahkan dalam operasi penanggulangan separatisme dan pemberontakan. Untuk menjadi anggota Rider, prajurit harus menjalani pelatihan berat yang meliputi kemampuan bertahan hidup, survival, mobilitas tinggi di berbagai medan, serta teknik perang hutan, kota, dan pegunungan. Rider memiliki lambang dan atribut khusus, termasuk baret hijau tua, bergantung pada satuannya, dengan simbol pisau komando dan petir, yang melambangkan kecepatan dan daya hancur. Setiap batalion Rider berada di bawah naungan Divisi Infanteri TNI AD. Mereka terdiri dari personel yang sudah berpengalaman dan tersebar di seluruh Indonesia. Moto Rider adalah cepat, senyap, tepat, yang menggambarkan filosofi mereka dalam menjalankan operasi tempur. Pasukan Rider telah terlibat dalam berbagai operasi besar di Indonesia, termasuk konflik di Aceh, Papua, dan Poso. Satuan ini menjadi tulang punggung dalam berbagai operasi militer yang membutuhkan keahlian khusus.
subscribe to my channel.